Topeng ini ditemukan di sebuah rumah tua di Cirebon, pesisir. Rumah peninggalan seorang dalang topeng yang meninggal secara tidak wajar. Yang menarik, urat-uratnya dari dalam memaksa lehernya patah ke sudut yang mustahil. Selamat datang di malam tanpa suara. Di saat malam larut, ketika dunia terlelap dalam sunyi, ada suara yang berbisik dari kegelapan. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita topeng Cirebon, wajah yang tak boleh dipakai. Malam ini saya akan menceritakan tentang sebuah topeng, tapi bukan topeng biasa, bukan juga sekedar benda seni. Topeng ini punya nama, punya kehendak, dan punya rasa cara memoles. Inilah kisah topeng Cirebon yang menolak dipakai, yang menuntut wajah penggantinya. Topeng ini ditemukan di sebuah rumah tua di Cirebon, pesisir. Rumah peninggalan seorang dalang topeng yang meninggal secara tidak wajar. Warga sekitar menyebutnya topeng Panji Ireng. Topeng yang tak pernah dipentaskan di acara umum, hanya dipakai pada ritual tertentu. Dan hanya oleh satu orang, konon dalang tersebut ditemukan mati dengan wajah membiru, mulut terbuka lebar, dan topeng itu menempel di wajahnya. Bukan terikat, bukan dilem, menyatu. Topeng itu kemudian berpindah tangan, dibeli oleh seorang kolektor seni yang tak percaya mitos. Malam pertama topeng itu masuk ke rumah, lampu ruang tamu berkedip, aroma kemenyan tercium padahal tak ada siapapun, dan tepat pukul 2.17 dini hari topeng itu jatuh sendiri dari rak. Padahal rak itu terkunci. Gangguan berubah jadi lebih kasar setiap malam kolektor itu bermimpi memakai topeng tersebut. Kalau mimpi, ia menari, tapi bukan menggerakkan tubuhnya sendiri. Ada yang menarik urat-uratnya dari dalam memaksa lehernya patah ke sudut yang mustahil. Saat terbangun, bekas jari muncul di lehernya. Dan suatu malam ia mendengar suara dari ruang tamu, "Pakai aku." Saat topeng itu dipindahkan ke gudang, teror semakin sadis. Anjing peliharanya ditemukan mati, tubuhnya kaku, mulut terbuka seperti sedang menjerit. Di dinding gudang terukir satu kalimat, bukan dengan cat, tapi dengan darah. "Wajahku dicuri." Malam berikutnya, kolektor itu menghilang. 3 hari kemudian, polisi menemukan jasadnya di ruang tamu. Ia duduk menghadap cermin, tangannya mencengkeram topeng itu dan wajahnya kosong seperti dikerok dari dalam. Topeng itu sekarang tak jelas keberadaannya. Ada yang bilang masih disimpan, ada yang bisa dibilang sudah dibakar. Tapi para dalang tua di Cirebon bilang topeng itu tidak bisa dihancurkan. Ia hanya menunggu wajah berikutnya. Kalau suatu hari kamu melihat topeng Cirebon yang matanya terasa menatap balik, jangan dipakai, karena begitu kamu memakainya, yang dilepas bukan topeng. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Malam Tanpa Suara, dan tunggu cerita kita berikutnya.